ونشهد رحمته ويعيد عن بركاته والصلاه والسلام على ونفعنا وسجد وقامة وبارك لنا ووالدنا واولادنا وازواجنا وذرياتنا وقراباتنا واهلنا والبيت واعتماد الاخره وبنية الصحه والعافيه والسلامه والفقاعه واصدقاء وعنا وسلم واجعلنا واياكم من المتقين والصالحين وادخلونا في جنة الفردوس ونسر هذه الدنيا مع كل ما نوى به سلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا رفع العلوم صلى الله عليك يا رفع العلوم صلى الله عليك يا رفع العلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ورزقنا فضل قوي رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala berfirman Bismillahirrahmanirrahim kullu min indillahi fama ilahun la ilal qawmi la yakaduna yafqahuna hadisan. Katakanlah oleh Muhammad bahwasanya segala kebaikan dan kejahatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betapakah bagi mereka itu kaum yang tiada hampir paham sedikit walaupun mereka akan perkataan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad SAW la tataharraku dzarratun illa bi'idznillah. Artinya tiada bergerak di dalam ini suatu zarah juga pun melainkan dengan izin Allah Ta'ala juga. Cuma yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana di dalam realitas dan keyakinan kita kepada ilmu tauhid bahwasanya segala sesuatu apa aja perbuatan ini kita meyakini mengimani itu kadang ada dengan sendirinya, mustahil ada dengan sendirinya, terkecuali semua itu datangnya daripada kudrat iradat Allah Ta'ala, baik yang menggerakkan ataupun yang mendiamkan, maka semua itu datang daripada Allah. Gerak diam inilah yang disebut dengan af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya menulis sesuatu, ya kan? Kita ambil pulpen atau pensil lalu kita tulis. Sebelum menulis itu kita mengikuti ke pulpen dulu kan, memegang ke pulpen atau pensil gitu. Memegangnya itu sudah ta'alluq kita kepada perbuatan Allah, memegangnya. Nah lalu kita menulis, ya kan? Daripada gerakan dua keadaan tangan dengan pulpen ini menghasilkan tulisan, adalah karena dituliskan tadi. Jadi geraknya ini perbuatan Allah, tulisan yang muncul itu juga perbuatan Allah. Jadi hancurlah pandangan kepada tangan ini, artinya tangan ini kadang memiliki perbuatan. Hancurlah pandangan kepada si pulpen tadi, artinya pulpen ini pun kadang mampu mengeluarkan menjadikan tulisan. Jadi tangan dan geraknya perbuatan Allah, pulpennya perbuatan Allah, tulisan yang ada juga perbuatan Allah. Nah ini yang disebut dengan memandang afal Allah tadi. Jadi tidak ada
yang dipandang itu yang ada situ wujud hakiki. Artinya yang wujud itu yang ada hakiki yang sebenar-benarnya hanya Allah. Ini yang disebut dengan fana di dalam af'al Allah. Fana itu binasa di dalam memandang perbuatan Allah aja. Tangannya perbuatan Allah, pulpennya perbuatan Allah, ya kan? Tulisannya juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi daripada misal yang ulun buatkan ini sudah menjadi jabaran kepada kita sesuai dengan apa firman Allah Taala tadi itu bahwasanya tidak ada perbuatan yang ada dengan makhluk itu, baik itu perbuatan taatkah atau perbuatan maksiatkah, hakikatnya semua datang daripada Allah Taala. Semuanya datang daripada Allah. Karena menunjukkan akan af'al tadi, artinya perbuatan. Nah, perbuatan ini tentu sudah menunjukkan kepada yang punya perbuatan. Hancur segalanya, yang ada hanya wujud daripada Allah juga. Yang dikatakan fana fi af'al, yang dikatakan binasa di dalam memandang alam ini, namun yang dipandang yang wujud hakikinya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengenal dan memahami akan keadaan itu tadi dalam pandangan tauhid dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentulah nampak yang kau lihat pada dirimu itu semata-mata tiada lain perbuatannya juga yang didasari keirat-iratan Allah. Kalau sudah kehendak, siapa kau melarang? Adalah yang bisa menahan Allah Ta'ala kalau sudah Tuhan berkehendak. Nah, kalau sudah kita pandangan kita itu yang dipandang itu tidak ada lagi perbuatan Allah Ta'ala itu. Tidak ada perbuatan makhluk, yang ada perbuatan Allah Ta'ala. Berarti perbuatan itu terjadi dasarnya karena qudrat iradah. Jadi cocok aja kalau orang ma'rifat itu orangnya peribuan tinggi, tidak apa-apa aja sih dia. Lembut hati, ya ada kekerasan. Kenapa? Ya karena pandangannya sudah Allah ke sini, Tuhan berkehendak, siapa kau merawati? Kotor kerobatnya berlaku di situ, tapi sudah jadi bangga. Lalu itu akhirnya ini sakit hati kada, parah kada, lembut hati. Beda lawan belum terjadi. Kalau belum terjadi, kita ada usaha ikhtiar dulu supaya jangan terjadi yang akan dihendak kita tidak. Begitu sudah terjadi, sudah hai. Makanya orang-orang ma'rifat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka itu memiliki hati yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, sebab mereka ridho lawan Allah juga dulu. Nah ini nih, ya kan yang kita cari itu kalau beramal lebih ibadah itu apa? Ridhonya, kalau dulu kita cari ridho Tuhan kan gitu. Yang kita cari ini ridho Allah. Nah, ya kan dia sudah lihat Tuhan itu ridho, nyaman kan sudah insya Allah. Insya Tuhan itu artinya mantu selamat dunia akhirat. Nah, makanya sini silakan tadi itu kalau sudah mendapatkan kita kedudukan fana pada Allah tadi itu, memandang akan yang ada perbuatan Allah, maka di situ insya Allah kita mendapatkan hati yang lembut. Hatinya ada kekerasan. Pahamnya nih di sini. Maka itu menjadikan engkau mendapatkan makom atau kedudukan sebagai hamba Allah, yang mana hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tentulah jauh daripada sifat-sifat yang tercela di dalam hati seperti ujub, riya, sum'ah, takabur dan sebagainya. Hasilkan dulu itu yang didapat. Jangan memikirkan karomat dulu lah. Kalau belajar ma'rifat supaya punya kelebihan, ada lain itu yang tambahan. Yang sebenarnya kepada kalau kita belajar ma'rifat ini bila kita tuh kawat bisa mampu dengan izin Allah juga bahwa membinasakan pandangan yang majas yang dipandang hakikatnya itu hasil yang pertama itu syirik ada.
Yang kedua, hati itu bersih. Bila hati bersih, selamat kan? Selamat kan? Selamat. Tuhan berjanji, ilaman atallaha biqalbin salim. Yang selamat hati, ada selamat surga. Rodanya sudah. Nah itu dulu. Urusan siapa yang jadi wali kan? Yang berkeramat itu kan urusan kita. Kalau saya belajar ma'rifat jadi wali aja, ya jadi waluh tuh. Perasaan seorang. Ada ada. Nah ini itu dulu. Ini sudah dapat. Pak Boy kita itu kan hatinya yang bagus. Ya Allah. Dan Imam Ghazali itu, kalau Imam Ghazali sih lebih hati mengatakan belajar ma'rifat ini hasilnya dulu atau hasilnya tidak. Hati itu lembut, itu dulu bahasa sini. Hati lembut itu kan berarti nyaman bagus. Pahamnya tuh, artinya bersih daripada dosa-dosa di hati. Bersih daripada dosa di hati. Ini bila dosa di hati itu bersih, insya Allah lawan makhluk tuh sekadang-kadang tak kurang mudah dosa makhluk. Sekadang-kadangnya dulu. Kalau dia sempurna, hati bagus terus insya Allah kabul minal masyari bagus. Yalah, makanya dikatakan ada sempurna hubungan lawan Tuhan bila ada bagus hubungan lawan manusia. Dibalik pulang ada sempurna hubungan lawan manusia bila ada bagus dengan Allah. Karena kabul minal masyari ini jalan dua-duanya. Nah ini amalan ini sudah kepada gawian. Gawian ini kan mungkin bagus kalau ada ma'rifat. Tidak mungkin. Mungkin bagus kalau ada ma'rifat. Contohnya aja orang hendak ulah iwak kari. Amun kada tahu membuat kuliahnya masih kelewatan masih sudah dibuat tidak mulai kada tahu caranya menjamurnya juga kada paham. Boleh jadi hasilnya. Ada mau ilmu ma'rifatnya, wujuri dulu pengetahuannya bagus dulu hasil sebab hubungannya lawan Tuhan bagus, hubungan manusia juga bagus. Sabab ma'rifat kenapa jadi bagus? Ma'rifat tadi menghadirkan tasawuf yaitu akhlak hati tadi. Amun sudah kita ini karena pendahulu kita bahwa ini yang terjadi dalam orang soleh yang selamat. Kenapa? Karena hati sih selamat Tuhan. Jadi jalannya kita itu mempanakan pada pandangan kita secara hakiki yang ada wujud Allah Ta'ala aja diberikan Tuhan maka kemuliaan dengan kita wujud Tuhan ada diberikan Tuhan kita ujian wujud Tuhan ada di situ. Jadi semasa-masa dipada wujud Allah arti wujud tadi ya af'al ya perbuatan dasar apa Tuhan menjadikan perbuatan lita'arafu supaya pinandu dulu begitu pinandu li'akuna abdan syakura Nabi supaya jadi abdan yang bersyukur dapat dipakai Tuhan panggung dari bersyukur sudah dapat ujiannya Tuhan mengulah ini kenapa cocok aja supaya sadar diri seorang hamba bagus kok hati itu tadi. Insya Allah sudah itu kita dapat di beliau di sini selamat ya hati ya timbul akhlak tadi. Nah maka anda senantiasa engkau memandangkan itu semua dengan berdalil dengan berujuk lagi kepada hadis Nabi la taharraqu dzarratun illa bi'idznillah. Satu biji darah itu kada akan bergeser berpindah pamoi kalau ada Tuhan yang menghendaki dengan izin Allah. Tapi kira-kira bujur-bujur punya masuk surga itu siapa hendak kita biarkah Allah ya Allah kalau hendak kita. Nah bila ada masuk surga kan siapa hendak kita. Nah di tangan situ aja dulu kita ngakuin Allah juga. Tapi kuruan dulu kita ibadah Allah hitung-hitungan ibadah biar napas terus naik itu berapa sehari kamu gawi kalau balik siapa kalau hitung-hitungan ibadah biar ibadah kita nang mata berkibit pada sing asbi hati ada berhati ini siapa yang membantu orang menjadikan kalau nak bingung jadi mana amal ibadah kalau kita andalkan iya ada tawa kita tuh menggiringnya dia mengiring makanya di sifat satu sebelum Quran itu sudah ada bahasa dan Injil kita manusia ini laksana binatang gembalaan di mana dua orang ingin
Makanya sebelum Nabi Muhammad belum sempurna syariat, karena sebelum Nabi Muhammad itu agama tauhid. Agama tauhid ada mulai dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Isa. Agama tauhid akan dibawa. Nah, syariat sempurna sesudah Nabi Muhammad SAW disempurnakan dengan syariat. Kenapa? Tauhid itu permainan hati, menunjukkan kehambaan Allah, disempurnakan dengan gawian syariat. Syariat itu gawian hamba. Yalah, jelas kelas. Gawian hamba, bila kita mengaku hamba Tuhan, gawi suruhnya, jauhi larangannya, tauhid menyempurnakan, amun kadatiannya Allah, ada kalau jauh jadi hamba, pahamnya bila ada rahmat pertolongan Allah, ada kalau ibadah. Berarti ibadah Tuhan pelakunya yang menolongi, kan surga kan perbuatan siapa? Allah juga berarti masukkan surga. Ada akan terjadi kalau ada Tuhan menghendaki masuk surga itu perbuatan Allah, beribadah juga perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas saja olah, jelas saja. Jadi kita beribadahnya hamba aja, jadi hamba apa? Hamba yang orang hamba yang bayang. Nah, bila bayang-bayang ada orang punya bayang. Si bayang-bayang ini itu hamba yang punya bayang-bayang. Itulah ampun bayang-bayang ini yang menjadikan perbuatan. Nah, jadi bayang-bayang ini mengesahkan yang punya perbuatan. Jelas? Duduknya kita di mana? La haula wala quwwata. Nah, itu duduknya kita. Makanya kalau pada dalil yang disampaikan atau yang menjadi dalil daripada Rasulullah SAW, yakni itu tadilah tiada yang bergerak di dalam ini suatu daraja pun melainkan dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin ini hendaklah kita pahami lagi bahwa izin itu tiada lain adalah Allah juga dalam kehendaknya. Jadi ada istilah itu izin itu kayak kita diizin itu ada pahamnya nih. Kalau Pak mesti bersejarah yang bergerak kepada ya Allah lebih izin bergerak dah. Dan saya sini paham jelas. Maksud izin di sini yang kodrat iradat kuasa. Yalah kuasa. Nah bergeraknya itu menunjukkan kuasa. Kuasa itu berlaku berapa? Karena Tuhan yang berkehendak. Nah itu maksudnya. Itu maksud izin. Berarti itulah sudah pandangan kita pahami secara tahu kita hakikat ma'rifat. Bila yang beribadat itu izin Allah, yang dilihat kodrat iradat. Jelas kodrat iradat kuasa. Paham kita kalau ulun ini bergerak dalam kodrat iradat kuasa Tuhan. Jelas. Berarti kita ini sudah jelas di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Gerak diam kita. Nah, gerak diam kita ini menunjukkan juga iradat ini yang perlu sampaikan berkali-kali. Berarti kita ini kenyataan daripada perbuatan Allah. Adalah kisahnya kalau sudah menjadi kenyataan itu jauh lawan yang punya kenyataan. Tangan dia di sini, awak dia bayang-bayangnya di luar musim-musim lah. Di mana tuh yang duduk di situ bayang-bayang parang ada. Nah ini jadinya kenapa banyak sampai hidup kita, namun sudah sampai ujung-ujung tuh. Kita bergerak pada kehendak kita juga Tuhan menghendaki namanya. Apalagi yang disediakan itu. Paham apa yang disediakan itu? Kenapa kita repot? Nyerah. Silahnya gitu lah. Kadang mungkin berjauhan bayang-bayang kalau punya ini contoh aja misal tapi mustahil kalau bisa bayang-bayang contoh aja perumpamaan aja. Ini yang ditanyakan Allah terdekat akhlaknya di situ sudah cerita Islam merah Nabi Muhammad sebelum hilang panasnya sudah sampai sampai ya kayak apa kisahnya tuh kisahnya banyak lihat ini jangan kalau melihat itu macam-macam aja membuka buku itu membaca kita sudah berapa detik ada kisah itu yang sebenarnya hakikatnya Allah yang maksudnya apa? Di dalam ilmu Tuhan sudah pada dalam ilmu Allah dia perempuan main menjabarkannya lah bingung dulu baru katanya lah terus sudah paham perlu maksudnya itu singkat kisahnya saudara Nabi ini
Ya kalau yang belum hilang panasnya sudah. Tapi kan ceritanya itu banyak. Baik Rasulullah ini itu itu dah. Tapi kenapa disifatkan senuman benar? Kalau kisahnya banyak. Ya. Kalau di dalam ilmu ma'rifat itu tuh mulai dari awal kisah sampai Nabi turun lagi, itulah secara pada ma'rifat aja lah sebenarnya tuh itu di dalam ilmu Allah. Pahami ilmu Allah tuh kita maksudnya apa yang terjadi itu, apa yang terjadi atau sebelum yang terjadi itu sudah ada kisah, sudah ada kisahnya. Jadi arti sudah ada kisah itu tuh pasti karena berlaku, pasti karena terjadi. Kenapa? Karena di dalam alam ini melihatkan sifat kun Tuhan. Jadi dan sifat kun ini belum ada alam Tuhan sudah bersifat kun. Kalau kita kan ada sesuatu bikin dulu, ada sesuatu ulang dulu. Tapi kalau Allah itu sebelum ada alam kun sudah, kun ini sekompletnya lengkap sudah. Itulah, komplit sudah. Beda kalau orang itu hendak makan mie, bukan mie-nya dulu jarak-jarak terus banyak prosesnya. Tapi kalau sudah sedia, sudah jadi, tinggal memakan habis kesanya sudah. Habis kesanya ini perumpamaan. Jadi kun itu sudah sedia, sudah ada kisah Allah Taala tadi, sudah ada komplit di dalam ilmu Tuhan. Arti dalam ilmu itu di dalam kuasa sendiri sudah semua anggota itu. Ya kalau mendebarkan tadi ya, sama aja lah kira-kira. Model napas ini diulang kan? Kada kalau naik turun ini maksudnya ilmu Allah tadi sudah ada sedia, sudah tinggal berlaku aja lagi sudah. Dan paham ya? Ini kada paham sama lain. Ini kadang-kadang ngadu juga pakai itu masih kadang Allah kada anak memang kali memahaminya. Karena kalau di kisah dengan bahasa itu memang agak teralih sedikit, agak teralih. Nah misalnya kayak kita contohkan ulun di sini dinding tulisan antara ulun dengan dinding secara jodoh seakan-akan berjarak. Ya, tapi secara ilmu Allah sampai dah. Bahkan kemana pun ulun melihat tidak pernah terpisah. Ada itu terus mereka seakan-akan dengan tahunya lah. Ulun melihat pihak tumpah juga cuma kada fokus ke situ. Ulun kira paham lah kira-kira nih. Ini karena di dalam ilmu tadi kada keluar daripada ilmu Allah Taala. Nah, kadang-kadang teman guru jauh ini tidak paham juga. Wah, kira-kira lah bukan jatuh. Kalau dikatakan ulun di luar ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya ini antara ulun dengan dinding itu kan pasti berbeda. Tapi kenyataannya memang secara jauhnya ulun di sini, dinding di situ. Tapi begitu ilmu Tuhan berlaku, ulun memandang kedada jarak. Iya. Kalau ulun jatuh lawas sudah sampai penglihatan yang berdinding ada, begitu sampai. Bahkan walaupun ulun tidak melihat ke atas, tetap kelihatan yang itu bayangannya. Di dalam ilmu itu pahamnya gitu. Belum lagi pendengaran dan sebagainya. Ya, bisa kira. Nah, kalau sudah bicara di dalam ilmu Allah Taala, maka kada mustahil sampai ratusan sekejap mata. Karena yang berlaku itu ilmu Tuhan. Bisa dipahami. Kada paham dulu guys, sabar aja. Jangan kada paham sampai itu kada coba. Nah, kalau sudah kita paham terbuka itu bahwa ini yang perlu dikatakan di situ saya memandang wajah dari sama istri lagi suci ada buat kemana pun dan menghadapkan wajah di situ ada aku Allah. Ulun mendapatkan itu dulu tuh lah dunia Tuhan juga Pak. Nya kada kau dikesah, kada kau dikesah, kada kau dipikirkan tapi nyata.
Yang pernah sampaikan bayangannya di dunia nyata, di kubur pasti nyata-nyata banyak di akhirat. Kenapa? Karena diliputi oleh ilmu Allah Ta'ala itu tadi. Ilmu Allah Ta'ala itu nyata, cuma ada komunikasi. Yang ada ini hanya kejohirannya aja, kejohiran itu kenyataan aja. Namun hakikat ilmu Tuhan itu ada komunikasi, tapi nyata kita menyaksikan. Di mana aja kita berada. Nah ini, makanya sampai apa itu tuh, itu di dalam ilmu Tuhan itu sudah. Karena kalau sudah masuk ke ilmu Allah Ta'ala, ada dari kisah waktu sudah. Waktu itu kan ada. Bisa dekat dengan ini langsung sampai adalah perantara ulun baru melihat ulun berbicara dia langsung masuk ke penyampaian kepada dengar apa kan langsung mendengar ada jarak ada waktu di situ. Mudah-mudahan kita sampai Tuhan membukakan di situ. Dan sampai Muli Pak menyampaikan itu izinnya belum ada. Ulun menyampaikan ilmunya jalannya amaliyahnya 3 nafas. Izinnya sampai 3 nafas dulu. 3 nafas sudah. Nah, biar kelihatan nafas sampai di mana anginnya itu. Adalah kelihatan. Ada apa? Terlihat. Tapi masalah. Kalau misalnya kayak kita tuh sampai sini anginnya baru melihat anginnya tuh kadang kelihatan anginnya di antara naik turun itu adalah jaraknya. Adalah jarak. Kalau jarak itu pemakai ini jarak. Berarti ada gawian kalau di sini jarak itu berarti menunjukkan adanya gawian. Nah, turun naik nafas itu adalah jaraknya. Karena kalau naik turun terus sambung terus adalah kisah waktu di situ. Ada yang ada perbuatan naik, perbuatan turun. Jelas kira-kira bingung dia ya Rasulullah. Allahu Akbar. Bayangannya kita baca Fatihah sampai tutup dari kita. Nah ini kisah yang terjadi di dalam sembahyang ini sudah sampaikan itu berlaku karena modal irodat. Jadi kita lihat itu modal Tuhan berkata kuasa nampak perbuatannya Allahu Akbar ya tadi itu. Ya maka ma'al takbir perbuatan, ucapan takbir perbuatan, sini juga berdiri perbuatan juga, batang tubuh perbuatan hancur semua yang dohir yang ada perbuatan Allah. Berarti yang wujud hakiki sebenarnya ada Allah. Itu. Makanya di situ adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu menyatakan adanya Allah ini tentu kita disuruh menyatakan dengan persaksian yang jujur. Persaksian yang jujur itu berarti melihat bukan bohong. Kan syahadat itu syahadat melihat. Nah, melihat dengan hati, lalu disitulah jalan ulama kita menyatakan wujud Allah bahwa gerak diam ini adalah perbuatan Allah melalui yang hidup. Nah, yang hidup itu ya ruh kita. Nah, ruh inilah yang disebut perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu nampak kepada batang tubuh, maka batang tubuh ini dinyatakan kenyataan. Jelas? Kenyataan perbuatan ya ruh ini perbuatan ya Allah Ta'ala. Nah, makanya amaliyahnya, torikohnya, perjalanannya orang-orang dulu itu mempanahkan pekerjaan kita ini Pak Buai dengan cara apa? Upama takbiratul ihram tuh sudah selesai membaca niat lillahi ta'ala, menarik nafas Allah supaya tahu dia menggerakkan ini Allah. Buktinya tangan ayat-ayat kita menggerakkan Allah ya nafas terus. Nafasnya ya ruh. Allahu Akbar. Kan sudah sering orang tuh. Kalau ada ruh kan bukan bisa bergerak. Berarti ruh itulah yang disebut perbuatan Allah. Batang tubuh kita kenyataan perbuatan. Lalu dia orang kita ini kenyataan Allah. Jelas saudara? Nyaman benar sudah paham loh. Hendak sujud, hendak rukuk. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Baik dulu nafas. Allahu Akbar. Subhanallah bihamdihi wa bihamdihi. Tutup. Subhanallah Allah. Tarik nafas. Setiap menghembuskan ada penghembusan itu kuat. Allah.
ya kan hu Allah turun nafas dari bila hu pengakuan aku siapa ya Allah di sini yakni perbuatan aku ini perbuatan Allah, atau bahasa lain ruh itu menyatakan aku ilmu Allah, berarti dasar kita di dalam ilmu Allah. Kenapa dikatakan di dalam ilmu Allah? Pahamnya di luar bukan bisa dikatakan ruh di luar, di dalam ada juga tapi nyata. Caranya kita lah latihannya tuh. Anda baca Quran bernapas. Bismillahirrahmanirrahim. Tarikan napas dia tidak perlu sebut sampai dia kenal sudah. Anda sujud dia sami Allahu liman hamidah. Tapi Allahu Akbar. Baru sujud. Makanya kalau kita belajar seperti baca Fatihah itu kan, kalau yang tidak diwasal baca Fatihah atau sekadang-kadangnya jarang antara satu ayat-ayat sekali tarikan nafas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah. Lain diwasal nyambung sama alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa harus ada sekali tarikan nafas secara fikih jarang ya? Di situ rumahnya. Sebenarnya secara hakikat disitulah pengembaliannya. Pengembalian itu dari Allah kan dari kepada Allah. Yang ada ampun Allah, yang menyatakan ya nafas Bismillahirrahmanirrahim. Tahu sudah Alhamdulillahirabbil alamin. Kali Allah yang keluar ini kalam Allah, perbuatan Allah. Jadi yang ada hanya wujud hakiki, yaitu wujud Allah pada perbuatannya. Hancurkan, panakan diri kita dalam pandangan batin kita. Jangan ada kita usahakan saksikan bahwa Tuhan sudah menyatakan fakholakul kholkat supaya kau mengenal, menjadikan alamnya supaya kau mengenal lawan aku ya Tuhan. Jadi tujuannya bila kita kadang mengenal lawan Tuhan, kadang menyaksikan dusta syahadat kita di situ. Dusta syahadat kita, karena dibenarkan syahadat kita. Syahadat yang dibenarkan itu yaitu penyaksian dari menyatakan adanya wujud Allah pada perbuatan kudrat iradat ilmu selamat itu yang dicatatkan tadi itu. Berarfa nafsahu wa qarabahu bakal diri kenal Tuhan karena Allah itu mewujud pada kita. Al insanu sirri wa ala sirruhu, manusia itu rahasiaku, rahasianya di dalam diri itu manusia itu rahasiaku, rahasia itu kan dari aku. Apalagi sudah bukan berarti berahasiaan ada rahasia kita. Allah rahasia itu berarti boleh punya rahasia, mustahil. Rahasia itu tetap satu. Cuma Allah mengatakan kau rahasia, aku rahasiaku. Yang sebenarnya itu hakikatnya ikan itu aku. Wujudnya di dalam rahasia. Rahasianya pada kelihatan, maka dia ruh. Itu dan sebenarnya ini yang disebut ini yang disebut wujud Allah. Adalah kita. La ilaha illallah itu biar bawa kemana-mana. Ini kadang sudah duduk hanya ingat la ilaha illallah, bila membaca aja ingat. Kemudian ada baca mati ya Pak. Berarti ingat Tuhan lah. La ilaha illallah itu ada yang buruk, ada kata buruk yang menjadi rahasia tersirat. Yang wujud pada roh, nampak pada batang tubuh. Berarti kemana-mana tuh apa aja pekerjaan yang ada pada kita sebenarnya itu kenyataan la ilaha illallah. Jelas? Kemana aja tuh lagi sudah tunduk jalan kan gitu. Tidak ada yang lain. Cuma katakanlah jangan ada baik, jangan disadarkan Tuhan juga, jangan ada puasa, Tuhan juga ada sembahyang. Kita murid belajar, jangan disadarkan ke situ. Jangan ada baik tadi itu, nyata sudah ampun kita, nyata ampun kita. Karena kalau kita berpadah kita itu baik, berarti sama Tuhan menganggap kita nih kayak Tuhan 20. Makanya ada kalanya kita lihat orang ada baik, bukan kita memberikan itu maksudnya makhluk baik. Nah, coba kalau memberikan hukum dosa-dosanya janji Tuhan apa? Jangan neraka katanya. Jangan taruh dua aja, tiba maksudnya gitu Tuhan juga aja. Kita kan orang banyak udah sembahyang, jauh dah untuk guruan mulai gitu. Ini sandaran yang bagus-bagus saja.
Kadang-kadang bagus-bagus, apalagi kita di Papua sudah tahu sudah kita di bakalan mati, lalu berusaha memperbaiki ini dengan jalan apa, dengan cara membayar ibadah banyak-banyak. Kita kalau umumnya gitu, kalau kita kalau seorang sudah Tuhan lalu gawe supaya nyaman kayak apa di akhirat, lalu memperbaiki ibadah, memperbaiki memperbanyak ibadah asalnya. Cuma kadang-kadang ada sadar kita melawan ibadah, nah merusak ibadah sedang dicari, sedangkan Tuhan menyatakan nang selamat hati selamat, bukan memperbanyak ibadah. Hati yang selamat dulu, itu kuncinya dulu dari sini. Jadi dia sudah hati itu bagus dengan saudara tauhid, ayo amal lagi ibadah. Insya Allah bagus. Karena ada syirik yang ada, ujungnya ada, semuanya ada di situ. Wa'alam ketahui oleh kalian bahwasanya hakikat kepada Allah Ta'ala itu adalah menjadi rahasia bagi kita, yang tentunya itu berhubungan erat dengan ilmu di dalam amal tadi. Artinya kita ada belajar ma'rifat, kita bakalan demi Allah. Kalau pengelola pustaka, demi Allah, bila orang sedang sedikit pun ma'rifat kepada Allah Ta'ala, seumur beribadah tatap syirik hukumnya. Pasti mungkin siapa aja orang tuan guru lah punya belajar tauhid. Apalagi kadang mengerti tauhid, beribadah syirik seumuran. Paham ya maksudnya? Syirik itu menduakan Tuhan. Tuhan ini adalah bentuknya, adalah hidupnya. Maksudnya kalau pernah melihat, kalau banyak kan kelihatan bendanya. Sudah ada orang dari sekali yang ada sifatnya, yang ada itu kan sifatnya. Nah, bila kita sudah mengambil sifat Tuhan, dia mengaku Tuhan. Karena ada bang, aku Tuhan, sudah percaya Tuhan makannya. Nih, urut juga Tuhan misalnya istilah sudah ada percaya. Yalah, paham. Makanya yang dikatakan pengakuan Tuhan itu hati. Bila sudah ambil perbuatan sifatnya yang kita akui, ini yang mengaku Tuhan musyrik. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma'bud. Jadi orang kafir, apa yang menyembah apa yang kamu sembah. Kafir itu dua, ada kafir hadri, ada kafir yang bukan hadri. Kafir hadri itu kafir yang jelas dia menyembah berhala. Kafir yang kedua yang kita akan batin melaksanakan dengan apa yang Tuhan mereka caranya. Kalau kami dengan Allahu Akbar, esa Allah aja perbuatan Allah kami kan bisa nafkah ini ampun Nabi qul huwallahu ahad. Kita jangan sampai termasuk qul ya ayyuhal kafir mana zindik jahil murakkab, merasa sorangan kali, merasa sorangan hebat, mun kada aku ini kafir. Kalau hakikat ayo maka 20 tahun kan kayak ini kayak apa tobatnya? Kadang kau bertobat, kita belajar sampai masuk ke ibunya. Itu jangan selama-selama diberatkan. Latihan pada pendapatan kita sama-sama sudah Tuhan membimbing kita, ilmunya sudah ada pendapatan pelan-pelan kita belajar, hati musyahadah. Karena perlu terlalu banyak ibadah juga, duduk sholat pakai. Umumnya kalau buat ibadah udah dipaksakan, tiba-tiba udah habis sakit pikiran. Duduk sholat lupa apa sudah sholat. Aku ya Allah Ta'ala, aku hancurkan dirilah. Nah itu caranya. Itu jelas benar terlonging. Selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Ya Rabbal alamin, sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal alamin, sallallahu alaihi wasallam. اللهم اغفر بالعلم والزيادة والحكم والنفس وجبنا بالعافية وصلك النافع وعلى صلى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم على الإمام الأمين وصحبه وسلم وصلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.